Perkenalkan, nama saya Nur Ashifa Nabila Salsabila. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Pesut Mahakam. Diceritakan sebuah kisah. Di desa hiduplah sepasang suami istri di gubuk bersama dua orang anaknya, yakni seorang anak laki-laki dan juga anak perempuan. Ia pun hidup mencari nafkah dengan cara mempunyai ladang dan juga bertani. Ia pun mempunyai segudang buah-buahan dan sayur-sayuran di perkebunannya. Mereka pun hidup tenang dan bahagia. Namun, kabar buruk pun tiba. Suatu hari, istri Pak Pung jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia karena penyakit. Tinggallah Pak Pung bersama kedua orang anaknya. Pekerjaannya pun kian makin berat lantaran ia bekerja mengurus ladang perkebunannya. Di satu sisi ia pun juga harus mengurus kedua orang anaknya. Semakin hari Pak Pung semakin terbebani. Sejak saat itu kehidupan keluarganya pun semakin berantakan dan tak terurus lagi. Sang ayah dari kedua anak ini terus terlarut dalam kesedihan. Ayahnya pun juga menjadi seorang yang pemurung, suka bermalas-malasan. Sedangkan kedua anaknya pun terlihat kebingungan dan bingung untuk melakukan apapun. Dan pada saat itu, melihat kondisi tersebut yang memprihatinkan, ketua dusun pun juga berusaha membujuk mereka agar tidak terlarut dalam kesedihan dan untuk membangkitkan semangat ayahnya untuk mencari nafkah seperti biasanya. Hingga suatu musim di mana musim panen pun tiba di dusun tersebut, di mana di dusun tersebut mengadakan pesta adat yang beraneka ragam pertunjukan seperti tarian-tarian dan juga banyak sekali kesenian di sana. Kemudian ayah pun dibujuk oleh ketua dusun untuk datang ke acara tersebut. Hingga pada saat itu pandangan mata ayahnya tertuju kepada wanita cantik, gadis penari yang ada di acara tersebut. Kemudian pandangan gadis itu pun tertuju kepada sang ayah sambil melemparkan senyum manisnya. Pada saat itulah ia pun saling jatuh cinta kepada gadis itu, dan begitu pun sebaliknya, gadis itu pun juga mencintai ayahnya dan jatuh cinta. Akhirnya sang ayah pun dan gadis itu berkenalan dan menikah. Akhirnya ayah pun tidak pernah murung lagi dan bermalas-malasan. Dan juga begitu pun kedua anaknya tersenyum kembali. Namun beberapa bulan kemudian sang ibu tiri pun ternyata mengingkari janjinya untuk menyayangi kedua anak tirinya. Sang ibu tiri menjadi lebih kasar, suka memarahi kedua anak tirinya itu. Lalu tapi sang ayah pun mengetahui perilaku istrinya, tapi ia pun tidak membela anaknya karena ia sangat dibutahkan oleh cintanya oleh ibu tirinya, yakni mencintai istrinya sendiri. Pada suatu ketika ibunya berbicara, "Mengapa kalian duduk di sini?" Kemudian kedua anak tersebut menjawab, "Kami juga ingin mau makan, Bu." Ibu tiri pun juga menjawab, "Kalian tidak boleh makan di sini lagi." Kemudian sang kakak pun berbicara, "Kenapa kami tidak boleh makan di sini? Biasanya juga kami makan di sini kan?" Ibu tiri pun
berbicara, mulai sekarang kalian tidak pantas makan di sini lagi. Ini makanan yang pantas buat kalian. Sang ibu pun menyodorkan sisa-sisa makanan. Lalu adiknya perempuan pun berbicara, "Ibu, mengapa ibu menjadi seperti ini? Apa salah kami?" Dengan nada yang sangat sedih. Kemudian ibu tiri pun menjawab, "Sudah, jangan banyak tanya lagi. Cepat kalian bawa makanan sisa ini dan makan di tempat lain." Jalang dan Asung, adik kakak ini, akhirnya pun pergi dengan wajah yang murung. Sang ayah pun tidak membela anaknya sama sekali. Ia pun hanya terdiam saja. Sejak saat itu, segala urusan rumah tangganya pun ditangani oleh sang ibu tiri. Setiap hari, sang ibu menyuruh kedua anak tirinya untuk mencari kayu bakar di hutan. Bahkan ia sering sekali menyuruh mereka untuk mengerjakan hal-hal di luar batas kemampuan mereka. Pada suatu hari, sang ibu membuat suatu rencana jahat, yakni menyuruh kedua anak tirinya mencari kayu bakar di hutan dengan jumlah yang banyak. Ibu tiri pun berkata, "Hei kalian yang pemalas, carilah kayu bakar di hutan. Kalian harus mengumpulkan kayu bakar dengan jumlah 3 kali lipat. Jika kalian pulang sebelum mengumpulkan kayu sebanyak itu, maka kalian tidak akan mendapatkan makanan hari ini." Lalu sang kakak pun berbicara, "Maaf Bu, untuk apa kayu bakar sebanyak itu? Bukankah kayu bakar itu masih banyak? Apakah kami harus mencarinya lagi?" Kemudian ibu tiri pun menjawab, "Kalian itu ya, dasar anak pemalas. Rupanya kalian sudah berani kepada saya ya. Kalian membantah ibu ya. Awas nanti, saya laporkan kepada ayah kalian bahwa kalian pemalas." Tanpa berkata pun, si anak perempuan membujuk tangan kakaknya dan menarik tangan kakaknya. Dan adiknya pun berkata, "Sudahlah kak, kita harus turuti saja perintah ibu. Tidak ada gunanya kita akan mempermasalahkannya." Lalu berangkatlah mereka ke hutan untuk mencari kayu bakar. Setiba di hutan, mereka mengumpulkan banyak kayu bakar, sebanyak-banyaknya tanpa lelah. Sampai hingga hari menjelang sore, mereka masih mengumpulkan kayu bakar sebanyak yang ibu tirinya minta. Karena mereka takut dimarahi, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari gubuk yang untuk berlindung. Kemudian keesokan harinya, kedua anak tersebut mengumpulkan lagi kayu sebanyak yang diminta ibu tirinya. Kemudian kayu-kayu tersebut mereka angkut sedikit demi sedikit untuk pulang ke rumah. Nah, setelah mereka menyusun kayu-kayu tersebut, mereka segera ke rumah dan ingin melapor kepada sang ibu bahwa mereka sudah mendapatkan kayu bakar yang diinginkan. Kemudian mereka terkejut, mereka mendapati seluruh isi rumah yang ada di situ telah kosong. Kemudian mereka nampak sebuah pondok yang terlihat baru dibangun. Perlahan-lahan mereka mendekati sebuah pondok. Kemudian mereka berkata, sang kakak pun berkata, "Sebaiknya kita masuk saja bukan? Sepertinya siapa tahu ayah dan ibu ada di dalam." Kemudian adik pun berkata,
Sepertinya benar, Kak. Ayo kita segera masuk. Lalu mereka masuk ke dalam rumah gubuk ini. Masuk ke rumah gubuk ini. Dan sang kakak pun berkata, ternyata benar, ini barang milik ayah. Dan kemudian mereka ke dapur. Mereka melihat ada asap yang mengepul. Sang kakak pun kebingungan. Ternyata ada sebuah panci yang terisi nasi yang menjadi bubur. Nah, karena mereka habis mencari kayu bakar, mereka pun lapar dan akhirnya mereka tidak tahan untuk menyantap bubur tersebut, dan akhirnya mereka makan bubur tersebut hingga habis. Tak lama kemudian sang adik dan sang kakak merasakan sesuatu yang aneh. Mereka merasakan badan mereka panas sekali, bagaikan terbakar oleh api. Mereka pun panik dan akhirnya mereka pun berlari mencari air. Kemudian mereka melihat air di tempayan mereka yang habis digunakan. Tapi suhu badan mereka semakin tinggi. Mereka pun berlari ke sungai. Kemudian mereka mendinginkan badan tersebut, tapi menjadi layu. Kemudian begitu di tepi sungai, mereka langsung terjun di dalam air. Tak lama kemudian, kedua anak itu menjelma menjadi 2 ekor yang menyerupai 2 ekor ikan yang kepalanya menyerupai kepala manusia. Kemudian sang adik, "Kak, apa yang terjadi dengan kita? Panas." Kemudian sang kakak pun, "Tolong, panas." Kemudian sementara itu ayah dan ibu tirinya pun tiba di rumah setelah pulang dari ladang. Betapa terkejutnya sang ayah ketika masuk ke dalam pondoknya. Ia menemukan sebuah bungkusan dan bubur yang ada di panci itu sudah habis. Tanpa berpikir panjang, ia pun turun dari rumah tersebut dan mencari kedua anaknya dengan mengikuti jalan tepi sungai. Kemudian ia pun melihat 2 ekor ikan yang bergerak ke sana kemari, dan juga sesekali ikan tersebut muncul di permukaan dan menyemburkan air. Dan ayah pun memiliki firasat bahwa ia melihat anaknya, kedua anaknya berubah menjadi seekor ikan. Dan ayahnya pun akan memberitahu hal itu kepada istrinya. Akan tetapi sang istrinya pun menghilang secara gaib. Akibatnya, akhirnya pun ayah pun tersadar bahwa istri barunya ini bukanlah seorang manusia biasa. Dan sang istri ini memang tidak pernah menceritakan asal-usulnya bahwa ia bukan manusia biasa. Dan pada akhirnya sang ayah pun menyesal karena telah mentelantarkan kedua anak kandungnya ini. Dan ayah pun menyesal dulunya pernah menyuruh mereka, memaksa mereka, dan memarahi mereka. Dan akhirnya ayah pun menangis dan ingin anaknya kembali. Tetapi di saat itu pun juga anaknya sudah berubah menjadi seekor ikan. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.